Kayak begini kok nggak mau jadi petani anggur. Waduh, rek. Anuta, ada CHBT, ada Kadet yang baru-baru sudah datang alhamdulillah. Termasuk itu New Shine Muscat. Jadi nanti ditanam sini apa nanti? Ini di sini rencananya yang varian yang baru-baru datang, yang baru-baru masuk. Seperti ada Adora, Anuta, Yang Thailand. yang Kadet. Di sini rencananya. Untuk di para-para, ini kan ada lorong ini Pak. Jadi kita bikin gang, ada jeda gitu lah. Ini gang. Ini yang para-para ini untuk tanaman yang berbuah besar, super daging lah. Kalau yang di Y paling yang seperti gospi, Oke. yang buah yang kecil-kecil. Kalau dijual berapa sekarang? Di sini harga termurahnya di angka 100.000 100.000 ya. kilo. Dan pasti habis lah Insya Allah habis. sekarang ya. Habis. Yang Indian banyak. Banyak. Orang yang datang ngambil atau orang Di jual? sini langsung kunjungan ke sini, Langsung Pak. kunjungan ambil Bikin makan. sendiri. Bahkan ini sudah walking orang Aspai 10 kilo. Waduh, banyak ya. Orang Aspai 10 kilo. Terus kemudian dalam teknik budidaya anggur ini apa yang sangat penting sekali? Di sini terutama di perawatan, Pak. Perawatan apa itu? Apa itu? Perawatan ya seperti kita tuh jangan lupa seperti penyiraman, rutinitas penyiraman tuh kan kadang-kadang orang yang nggak pemahamannya kurang, istilahnya cuma beli bibit aja tanpa pemaparan apapun dari si pihak penjual bibit, orang disiram kayak nyiram sawi Pak sama daun-daunnya. Oke. Nah begitu komplain ke kita ya minta konsultasinya, Pak ini kok gini, saya punya tanaman gini, ibu pasti nyiramnya ya pakai sama daunnya ya? Oh iya, ya udah, itu berarti ibu punya tanaman kol disiram sama daunnya kata saya. Oke, penyiramannya Kalau apa? penyiraman Sekali di atau gimana? sini, rata-rata kami sehari 1 kali Pak, cuman ekstra gitulah. Sekalian dengan nutrisinya atau air Kalau aja? nutrisi itu Nutrisinya atau sekalian dengan airnya? enggak. Enggak, Kalau air aja? nutrisi seperti pemupukan per seminggu sekali. Seminggu sekali, Iya. kocor lah. Kocor. Main kocor per batang. Jadi yang Satu batang berapa banyak kira-kira? itu 1 batang tuh kalau yang sudah diaplikasi kami dikasih 3 liter 3 liter satu pohon. 1 pohon. Oke. Jadi jeda dari itu jadi hitungannya seminggu 2 kali sama kohe. Cairan kohe Oke. sama PAC. Ini ada anak PKL dari IPB Nah tuh. ini. Ini untuk 6 bulan. Oke, PKL ya. Alhamdulillah. Pemangkasannya biasanya dia kita tanam sejak awal, kemudian umur berapa dia bisa berbuah? Itu di rata-rata umur 8 bulan. Iya benar, 8 bulan. Terkecuali kalau kitanya pertama beli indukan yang sudah berumur gitu di tempat pembibitan, pasca pemindahan dari polybag ke media besar otomatis 3 bulan sampai 4 bulan sudah bisa dibuahkan. Buahkan. Sudah bisa dibuahkan. Kemudian kita aturlah cabangnya. Ya, itu. Nah, ajarin saya yang disebut dengan tersier, primer, sekunder. Saya Bagaimana? Coba. Boleh. Mana disebut dengan sekunder itu mana? Misalnya. Yang ini batang primer. Oke, itu primer. Ah, ya. Ini sudah jadi sekunder ke sini. Nah, ini. Oke, ini disebut primer. Ya. Kemudian yang segini itu sudah disebut sekunder atau yang keluarnya baru sekunder? Yang keluar. Oke, berarti ini primer, ini sekunder. Iya. Kemudian baru cabang lagi keluar adalah tersier. Iya, cabang pembuahan. Oke. Oke, trik apa lagi yang paling umum di sini yang kendalanya? Hama penyakit mana? Kalau hama penyakit ya kita dengan sigap lah cepat menanggulanginya gitu Pak. Jadi jangan sampai Biasanya hama yang umum apa? hama yang umum yaitu embun tepung, Oke, kutu biasa. debu sama Biasa. kutu putih. Biasa. Kalau hama-hama seperti belalang alhamdulillah ya sudah, kalau pertama tanam ya istilahnya dulunya ini kan sawah. Mulai jam 7 sore itu sudah nyerang Pak. Tahu-tahu kita pagi ngecek sudah bolong-bolong daun tuh. Ya adalah istilahnya penyemprotannya ada. Trips ada nggak ya trips? Trip ada juga Pak. Ada Pernah juga. ya? Kalau di anggur tetap ada trip. Ini yang kecil ini apa nih? Jadi varian ini Jupiter. 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 Apa keunggulan dari Jupiter? Jupiter ini di Aromanya? wangi black currant. Bahkan sebelum dibakar sudah kecium aromanya. Oh. Ya, di harga pun masih unggul. Oh. Iya, masih unggul ini kisaran 200 per kilo. Wih. Di kebun lain 200.000 bisa coy. 300. Di kebun lain bisa. Kan ada di kebun lain jualnya bukan per kilo loh Pak, per dompol. Oke. Per dompol. Kalau kami Oke. pengennya yang jelas aja. Oke. Oke. Oke.
Boleh saya cicipin satu? Boleh, boleh, boleh. Pilihin Pak, pilihin. Saya takut ngambilnya. Satu biji aja. Boleh. Satu biji. Saya kepingin cobain kayak gimana sih? Ini kecil gini dia. Nah ini di sini tuh saya kasih juga apa? Cara nyicip. Hmm. Orang-orang kan nggak tahu. Misalkan bapak kunjungi ke kebun yang lain, Hmm. dikasih nyicip yang paling atas, bapak nolak aja. Hmm. Otomatis yang paling tua kan paling manis. Jadi kalau nyicip paling bawah. Kalau paling bawah udah jelas, ke atas nggak usah ditanya. Oh, kalau bawa manis di atas lupa Iya, ya. iya. Kebanyakan orang yang pengen laku, pengen cepat terjual di atas yang ngambil penyicip. Mana yang varietas yang agak gede, Pak? Yang agak gede, Yang agak gede, Pak? Itu di apa? Nah, di sana di kopi dulu. Nah, coba. Wah, ini muskat nih, geng. Ini muskat nih, geng. Iya. Wah, keren deh. Wah, ini yang gede-gede nih. Nah, ini CHBT, coba lah cek ya. Apa namanya? CHBT. Iya. Wah, gede-gede. Ini bisa 3 kilo Pak satu dompo. Itu dari Thailand juga. Coba Pak, satu biji Pak. Satu biji ya. CHBT, geng. Ini segini deh. Itu termasuk masih minim. Juicy. Juicy. Hmm. Kapan panen itu, Mang? Ini siapanya? Berdaging ya. Yang berdaging maksudnya. Oh, yang di sana apa tuh? Yang di sana apa tuh? Ini yang varian sultan Pak. Cicip dulu Pak. Yang gede nih. Ini nih. Sorry. Ini namanya Bugema. Bugema. Enak. Oh ini Pak. Ini yang the bestnya. Iya tester Pak. Yang the bestnya. Nah, Oh, Bogema enak. Bogema. Oh, dia lebih firm loh. Nah, kan ada tripsnya kan? Ada trips. ini beres. 5. Bapak ada gini. Coba buatan tanpa biji. Tanpa biji yang itu, yang Jupiter itu. Nggak, maksudnya kalau berbiji apakah bisa dibuat tidak berbiji? Bisa. Bisa kan? Tergantung kitanya. Saya kira anggur itu tanpa biji bagus. Ada. Kecuali kalau kita untuk penyakit Nah, jantung itu mau makan sama biji. bisa itu tanpa biji ada. Tapi di varian apa gitu. Ini apa variannya? Goswi. Itu Bospi. Ini yang akademik Wih. yang sisa segini. Nah ini bapak icip akademik ya. Akademik. Akademik ini. Kalau ini Gospi. Ini nih. Goswi ada crunchy. Ini nggak disemprot kan? Enggak, udah. Boleh kan? Udah enggak ada. Dari 1 bulan setengah masa peresan sudah dihentikan. Kan ini kemarin dibungkus. Sebab waktu hari Minggu bikin konten itu si Surabi Hanif official. Ini Bagus. dibuka lagi. Goswi. Di Gospi. Oke. Pernah nyicip yang Harol belum? Belum. Yang Harol rasa mawar pak. Coba. Mana? Nih. Sebelah mana? Ini sini. Ini Harol. Ini kita cuman ketinggian di Ini 300-400 meter aja kan? enggak crunchy. Ini Harol. Tapi rasa. Iya. Coba apa ini? Mawar. Betul. Ya, enak. Mirip pupak tapi Pak, kupanya manis. pesan untuk petani anggur di Indonesia. Ya pesan-pesannya buat penggiat anggur seluruh Indonesia, jangan takut untuk budidaya anggur, jangan takut untuk jadi skala hobi, apalagi kalau skala kebun lebih wow. Karena kami ini di sini, alhamdulillah ada dukungan dari Menteri Pertanian, bahkan mewacanakan targetnya tuh ribuan ton untuk seluruh Indonesia. Jadi biar nggak ngambil dari luar gitu rencananya. Oke. Bahkan kami kalau yang datang ke sini, yang konsul pengen bibit, yang langsung beli,
kami nggak takut kesaingin. Oke. Bahkan saya nganjurkin, ayo Oke. Pak, sebesar-besarnya bikin kebun. Oke. Bahkan kalau misalkan ini kan saling kita tuh. Moto saya di sini tuh cari peluang daripada pada orang. Betul. Jadi pas kebun kami lagi kosong buah, di si bapak misalkan lagi panen, Iya. mau panen, Iya. saya arahkan konsumen saya ke kebun yang lain. Iya. Gitu. Bibitnya mahal nggak Pak bibitnya? bibit ya bervariatif Pak. Dari angka 150 nyampe 1,5 juta ada. Oh. Macam-macam tergantung varian. Kalau varian yang baru otomatis walaupun baru 20 cm ya harganya wow. Iya. Riz, pesan petani anggur, Riz. Iya, sama seperti Mang Jeto ya. Sebetulnya ya nanam juga sebetulnya anggur nggak terlalu ribet juga ternyata dari penanaman. Ya awalnya juga saya juga nanam, Mang. Ya dulunya sih saya anggap anggur agak sulit, tapi ternyata kalau udah dipraktekin ternyata sekarang juga banyak juga mentor-mentor ya bisa belajar bareng. 5 jenis anggur yang paling direkomendasi. Kalau saya sendiri di rumah pasti tetap ya pertama Gosby, Dixon, kemudian ada Jupiter, kemudian ada apa yang mudah itu Heliodor mungkin ya juga, terus ya satu lagi bisa akademik atau apa yang mudah-mudah aja dulu untuk ini ya, Keren untuk ya. pemula gitu. Tapi untuk ya ke depan kalau udah bisa ya silakan nanti jenis-jenis yang agak sulit boleh lah. Apakah saprotannya, sarana produksi pertanian untuk anggur untuk bertani di Indonesia mudah? Sudah lengkap. sangat mudah. Sudah lengkap sekarang. Sangat mudah, sudah lengkap. Bahkan kita bisa nanam di tambulapot. Jadi nggak perlu lahan yang luas gitu. Jadi tambulapot dengan ya sistem tambulapot juga bisa. Mau sistem teralis juga kita bisa rambatin di pagar gitu. Jadi mudah. Yang penting nanti ya teknik pangkas saja sama perawatannya ya jangan lupa dicek. Ya tadi kutu yang paling penting Iya, karena betul. saya ada pengalaman ya pucuk nggak bisa keluar, ternyata pas saya cek ya ada kutu. Kutu. Ya jadi dari kutunya, terus kalau pemupukan sih ya sama penyiraman ya relatif ya rutin lah, harus rutin paling gitu aja. Sip. Petani anggur di Indonesia semakin jaya. Jaya. Sip. Kayak begini kok nggak mau jadi petani anggur. Waduh. Rek. Waduh.